Bagaimana orang awam memahami Piala Dunia 2022 Qatar? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Piala Dunia 2022 Qatar secara resmi dimulai pada tanggal 20 November. Karnaval 4 tahunan untuk para penggemar akhirnya tiba waktunya begadang untuk menonton sepak bola. Agar bisa berpura-pura sebagai profesional menonton sepak bola, Ricky khusus membaca buku berjudul Soccer IQ sebelum pertandingan dimulai. Buku ini ditulis oleh seorang pelatih sepak bola perguruan tinggi Amerika Serikat kepada para pemainnya, mengajari mereka cara meningkatkan permainan mereka. Buku yang sangat mencerahkan bagi orang awam seperti saya. Penulis mengajukan pertanyaan yang sangat menarik. Bagian mana dari tubuh pemain sepak bola yang menurut Anda paling penting? Saya yakin kebanyakan orang akan menjawab kaki. Penulis mengatakan bagian tubuh terpenting dari seorang pemain sepak bola adalah mata. Bahkan bisa dikatakan pemain sepak bola bermain dengan mata, bukan kaki. Dalam pertandingan 90 menit, sebagian besar pemain hanya memiliki waktu penguasaan bola selama 2 atau 3 menit. Yang berarti dalam 95% waktu pertandingan, Anda tidak dapat menyentuh bola sama sekali. Apa yang Anda lakukan dengan sebagian waktu ini? Anda menggunakan mata untuk terus mengumpulkan informasi dan menilai situasi di lapangan. Sebagian pemain hebat memiliki kemampuan membaca permainan. Mereka selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, dengan respons yang tepat. Bukan karena mereka memiliki indera keenam yang misterius, tetapi karena mereka tahu kemana harus fokus. Misalnya, beberapa isyarat visual yang jelas. Pelatih akan meminta para pemain untuk melakukan tindakan yang sesuai jika ada sinyal XX di lapangan. Misalnya, jika seorang pemain menghentikan bola lebih jauh dari tubuhnya sebelum mengoper bola dan melihat ke ujung jauh lapangan, ini adalah isyarat visual bahwa ia akan memberikan umpan panjang. Maka, pada saat ini, bek lawan harus mundur. Ini mudah dimengerti. Misalnya lagi, gelandang atau midfielder kita melakukan umpan jauh, namun bek lawan sudah merebut posisi terbaik dan siap menyundul bola untuk merebut poin. Sebagai center, Anda hanya bisa bersiap memperebutkan poin kedua di posisi rendah bek lawan. Setelah bola dioper, jika bek lawan mundur lebih dari 4 langkah berturut-turut, ingatlah, ini adalah isyarat visual lain bahwa bola kemungkinan besar akan mendarat di belakangnya. Saat ini, Anda harus segera berlari ke belakang bek untuk meraih titik pendaratan pertama. Selain itu, sorot mata pihak lain juga merupakan isyarat visual yang sangat penting. Ada beberapa pemain yang ketika menguasai bola memiliki niat passing yang sangat jelas. Mereka akan melihat langsung ke pemain target, dan Anda dapat menemukan orang tersebut dengan mengikuti pandangan matanya. Beberapa pemain berpengalaman tidak menatap langsung ke seseorang, tetapi pandangan terakhir mereka sebelum mengoper bola seringkali melihat ke arah yang ingin mereka operkan. Juga, banyak penembak penalti, tempat terakhir yang mereka lihat sebelum mendekati bola adalah tempat mereka akan menembak. Kiper berpengalaman akan menatap mata penendang penalti dan mengabaikan tipuan fisiknya. Itulah sebabnya selama mata Anda cukup tajam menangkap isyarat visual ini, Anda juga bisa membaca pertandingan ini. Pengamatan yang baik adalah salah satu karakteristik dasar pemain yang baik. Ciri dasar kedua dari seorang pemain yang baik adalah pandai memprediksi. Seperti disebutkan sebelumnya, 95% pemain berlari tanpa bola di lapangan. Namun selama ini Anda harus bersiap untuk segala pengendalian bola yang mungkin muncul kapan saja. Rata-rata pemain biasanya tidak mulai memutuskan apa yang harus dilakukan sampai dia benar-benar menerima bola. Pemain yang baik akan terus bertanya pada diri sendiri. Pertama, apa yang harus saya lakukan jika bola dioper ke arah saya? Kedua, apa yang harus saya lakukan setelah menerima bola? Ketiga, jika saya mengoper bola kembali ke rekan satu tim, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?
Keempat, saat ini bagaimana situasi di belakang saya? Artinya, pemain yang baik memiliki penilaian yang jelas tentang situasi pada saat sebelum menerima operan setiap saat. Memiliki rencana tindakan prioritas A dan rencana tindakan cadangan B jika situasinya berubah tiba-tiba. Misalnya, bidikan tindak lanjut setelah bidikan. Pemain biasa menunggu bola diselamatkan atau memantul dari tiang gawang sebelum meluncurkan tembakan lanjutan. Sementara pemain hebat akan bergegas ke gawang pada saat rekan setimnya menembak atau shooting. Mereka selalu berasumsi bahwa ada bola yang memantul dan memblokir terlebih dahulu posisi terbaik untuk tembakan tambahan. Kesimpulannya, menilai situasi sebelumnya dan selalu siap untuk langkah selanjutnya. Sebaliknya, cara terbaik untuk menahan lawan adalah dengan mengejutkan dan tidak memberi kesempatan lawan untuk memprediksi. Dalam sebuah pertandingan, dengan menghitung semua jenis lemparan ke dalam, tendangan sudut, dan tendangan bebas, ada sebanyak 60 peluang servis. Biasanya saat peluit dibunyikan wasit, banyak pemain masih dalam keadaan galau, seperti masih menyatakan ketidakpuasannya kepada wasit atau masih menyusun formasi. Saat ini, jika pihak ofensif dapat memanfaatkan kesempatan melakukan servis dengan cepat, ia akan dapat menang secara mengejutkan. Karakteristik dasar ketiga dari pemain hebat adalah pandai berempati. Prinsip dasar passing adalah semakin sedikit sentuhan bola, semakin baik. Semakin sedikit sentuhan akan semakin cepat Anda mengoper bola. Karena Anda tidak bisa berlari dengan bola secepat bola bergerak dengan sendirinya. Jika Anda bisa melakukannya dengan satu sentuhan, jangan lakukan 2 kali. Jika Anda bisa melakukannya dengan 2 sentuhan, jangan menyentuhnya 3 kali. Lantas, bagaimana kita bisa menyelesaikan satu tendangan yang indah saat mengoper bola? Bukan oleh gerak kaki yang luar biasa dari pemain yang menangani bola, melainkan apakah rekan satu timnya yang menerima telah menciptakan setidaknya satu jalur passing yang layak. Jika ada rintangan di setiap baris antara pemain yang menangani bola dan pemain penerima, ini adalah operan impossible. Saat ini, pemain yang merespons perlu memiliki kemampuan untuk berempati dan bertanya pada dirinya sendiri. Jika saya adalah dia dan ingin menyelesaikan umpan satu tendangan, di mana saya ingin rekan satu tim saya muncul? Setelah menjawabnya, ambil inisiatif untuk menjalankan posisi. Gunakan posisi berlari untuk memberikan sinyal kepada pemain yang mengontrol bola. Pemain hebat akan melangkah lebih jauh dan menilai tekanan pada pemain yang menguasai bola saat itu. Jika ball handler memiliki bola di lini tengah dan tidak ditekan oleh bek lawan, maka ia memiliki kesempatan untuk mengatur keseimbangan tubuhnya dan mengirimkan umpan panjang. Pada saat ini, Anda harus mempertimbangkan apakah Anda bisa mendapatkan bola di belakang pertahanan lawan. Jika pemain yang menguasai bola ditekan dan harus melakukan umpan pendek, maka dia mungkin membutuhkan Anda untuk mundur menerima bola. Sebaliknya, pawang bola juga harus memiliki kemampuan berpikir empati. Jika saya pemain penerima, bagaimana saya ingin menangkap bola? Jadi, jawabannya sangat jelas. Jangan mengoper bola saat memantul jika Anda bisa melepaskannya. Jangan mengopernya ke perut rekan setim Anda jika Anda bisa membuatnya berdiri. Jangan mengoper bola ke kaki kanannya jika dia bagus dengan kaki kirinya. Bila ada bek lawan di sampingnya, operkan bola ke ujung jauh dari bek tersebut. Kesimpulannya, kemampuan observasi, kemampuan antisipasi, kemampuan berempati adalah logika yang mendasari pemain hebat dan master dari semua lapisan masyarakat akan saling terkait. Artinya, menguasai logika yang mendasari adalah melihat esensi sesuatu dengan jelas. Melalui logika yang mendasari plus variabel lingkungan sama dengan metodologi mencapai kemenangan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!